Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini apakah Bapak Ibu melihat matahari? Ya, saya percaya Bapak Ibu melihat matahari. Dan matahari yang satu ini yang menemani kita dalam setiap tugas dan pelayanan kita hari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, maka di sana pengkhotbah dengan tegas menyatakan bahwa di bawah matahari ini adalah sia-sia. Segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah matahari ini sebenarnya semuanya hanya sia-sia. Dan pertanyaannya juga, apakah pelayanan kita ini semuanya sia-sia? Oleh karena itu menjawab ini, maka saya ada dua jawaban mengenai pertanyaan bahwa apakah di bawah matahari ini semua sia-sia. Jawaban yang pertama, saya ingin katakan bahwa iya, di bawah matahari ini segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Sia-sia karena jikalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, kita berusaha bekerja segiat-giatnya hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, kita bekerja segiat-giatnya di bawah matahari ini hanya untuk memperoleh tahta, bahkan kita bekerja segiat-giatnya di bawah matahari ini hanya untuk mendapatkan popularitas. Lebih daripada itu, jikalau yang kita lakukan juga salah satunya kalau hanya makan sendiri-sendiri dan makan membelakangi Tuhan, saya katakan bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Jikalau selama ini yang kita lakukan adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka menurut saya betul seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini adalah sia-sia. Tapi jawaban saya yang kedua, di bawah matahari ini apakah sia-sia? Saya katakan bahwa tidak. Saya punya dua contoh, dua tokoh yang ingin saya angkat di dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu yang pertama Martin Luther King. Martin Luther King hidup di bawah matahari ini hanya 39 tahun. Tetapi Martin Luther King berani membuktikan bahwa hidup di bawah matahari ini tidaklah sia-sia. Dia mati di umur 39 tahun karena ditembak mati. Dan sebelum dia ditembak mati juga, dia berulang kali mendapat ancaman untuk dibunuh mati. Karena apa? Martin Luther King berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Akhirnya dia mati ditembak di umur 39 tahun. Contoh yang kedua yang ingin saya berikan yaitu Bunda Teresa. Bunda Teresa hidup di bawah matahari kurang lebih 50 tahun. Dan adalah satu contoh yang menarik. Ada seorang miskin di Kalkuta. Sebelum dia mati, dia berkata bahwa memang saya akui, saya lahir di Kalkuta ini seperti seekor anjing. Tetapi sekarang saya akan mati seperti seorang malaikat. Karena saya melihat cinta Kristus ada di dalam hidup Bunda Teresa. Dua tokoh ini saya kira ini menjadi salah satu contoh hidup di bawah matahari ini tidaklah sia-sia. Kedua orang contoh ini, mereka juga ketika ditanya mengapa mereka melakukan hal-hal yang besar seperti ini, mereka menyatakan bahwa mereka belajar dari salah satu orang pemuda yang dari Nazaret, hidupnya cuma 33 tahun, tetapi dia memberi warna yang besar dan memberi makna yang besar bagi dunia ini. Pemuda itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang ingin saya tekankan di sini bahwa mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara semua dan saya, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar seperti Martin Luther dan Bunda Teresa, apalagi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi jangan putus asa. Satu pesan yang diberikan oleh Bunda Teresa kepada kita, bahwa jikalau kalian tidak melakukan hal-hal yang besar, janganlah putus asa. Asalkan lakukan hal-hal kecil itu dengan cinta yang besar. Semoga perenungan kita pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.